di sore hari ini, karena ini merupakan minggu terakhir untuk Bethlehem South, dan kebetulan minggu ini adalah minggu bulan komunitas, betul? Nah, di depan ini udah pada ibu-ibu udah pakai yang cakep-cakep, yang bling-bling ya. Karena ada yang spesial memang di hari ini. Dan untuk itu saya akan membawakan sebuah tema yang sangat relate di bulan komunitas ini sebagai penutup bulan komunitas di Bethlehem South ya. Karena besok masih terakhir di Sentral. Tapi yang buat di South hari ini terakhir, betul ya, Wandin ya. Oke, judul khotbah saya hari ini adalah The Power of Community. Ya, jadi kekuatan berkomunitas. Apa sih kekuatannya? Apa sih yang kita bisa dapat manfaatnya dari berkomunitas? Apakah cuma ngumpul-ngumpul, makan-makan, jalan-jalan? Atau lebih daripada itu? Ya, dan saya sendiri adalah hasil penjangkauan, perawatan, pemuridan, dan bahkan akhirnya diutus dari komunitas, dari life group. Jadi saya bersyukur saya bisa membawakan tema ini, dan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk Tuhan sampaikan. Karena saya sendiri merasakan ini, saya sendiri dilahirkan dari life group, dari sebuah komunitas. Nah, kita akan baca dulu ayatnya di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Oke. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah ia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, lebih baik berdua daripada sendirian. Jadi jangan pernah sendirian. Bapak Ibu, walaupun kita merasa saya bisa kok apa-apa sendiri. Tapi percayalah, kalau firman Tuhan yang bilang berdua lebih baik, jangan sendirian, berarti itu kebenarannya ya. Kita lebih baik jangan seorang diri. Lebih seru jalan-jalan sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Lebih seru makan-makan sendiri atau bareng-bareng? Iya tuh, rame-rame lebih seru kan, cucurakan lebih seru. Masa cucurak sendiri aja garing ya, sama laler doang. Lebih seru nobar apa nonton sendiri aja? Nobar tuh ya, walaupun Indonesia kalah ya udah gak apa-apa ya. Yang penting mereka sudah berjuang. Lebih cepat bekerja bersama atau sendiri? Bersama-sama, lebih cepat kita selesain. Coba kalau nyanyi cuma sendiri di sini tadi. Sama tadi nyanyi rame-rame, tentu saja lebih seru rame-rame ya. Berdoa bersama dengan berdoa sendiri. Sama kok, Tuhan dengar. Tapi waktu kita berdoa bersama-sama, secara komunal, itu ada kekuatan yang jauh lebih besar. Karena Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Jadi itulah kenapa gereja kita juga punya yang namanya doa komunal. Di setiap hari Selasa jam berapa Bapak Ibu? Nah, itu yang suka pada datang komunal ya, jam 6 sore setiap Selasa. Walaupun yang pelayanannya beda-beda, tapi kita boleh kok hadir di setiap hari Selasa. Ya, jadi kekuatan doa komunal itu luar biasa ya. Jadi mari biasakan, kita mungkin saya biasa doa sendiri, syafaat sendiri, puji Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama berdoa sebagai sebuah komunitas dan rasakan kuasanya dan rasakan sesuatu yang lebih berbeda pada saat kita bersama-sama. Dan Tuhan menciptakan kita manusia bukan untuk hidup sendiri. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi makhluk sosial. Yang artinya kita nggak bisa hidup tanpa terhubung dengan orang lain. Ada orang bilang, enggak, saya mah hidup nggak mau repotin orang. Terdengar benar ya, tapi apakah kita bisa hidup tanpa repotin orang? Gak bisa Bapak Ibu. Lah mau meninggal aja kalau nggak ada yang bawa ke kuburan, siapa yang kubur?
nggak ada yang mandiin, nggak bisa. Nggak ada yang doain, nggak bisa. Jadi jangan pernah bilang saya mah hidup nggak mau repotin orang lain. Baik gitu ya, oke. Tapi hidup kita selalu akan terhubung dengan semua orang. Nggak bisa kita hidup individual, saya mau hidup seorang diri aja deh, nggak usah repotin orang. Saya mah nggak mau, kalau saya ikut-ikutan kumpul-kumpul nanti saya jadi punya beban gitu ya. Inilah kebenarannya. Tuhan ciptakan kita justru untuk selalu terhubung dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial kita nggak bisa hidup sepenuhnya tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan kita teladan hidup berkomunitas bersama ke-12 muridnya. Bisa nggak Tuhan Yesus sendiri aja? Sebenarnya dia bisa, karena dia 100% manusia, 100% Allah. Dia bisa kalau dia mau. Tapi Tuhan enggak kasih teladan kita untuk hidup jadi Superman. Dia tetap pilih 12 orang murid untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dilakukan selama dia menjadi seorang manusia. Walaupun ada masa-masanya Yesus harus mengasingkan dirinya berdoa ke tempat lain. Tapi kita juga lihat bagaimana perjalanannya bersama dengan murid-muridnya. Dia makan bersama, dia pelayanan bersama, menghadapi gelombang badai bersama-sama. Nah, kita akan lihat definisi komunitas itu apa. Komunitas berasal dari bahasa Latin, sama aja, komunitas. Ya, karena bahasa Latin yang artinya kesamaan atau publik. Dan dapat diturunkan dari kata dasar komunis yang berarti sama, publik, milik bersama atau banyak orang. Ya, artinya dalam komunitas itu nggak mungkin cuma satu, tapi terdiri dari banyak orang. Nah, ada berbagai komunitas ya di lingkungan kita yang terbentuk karena kesamaan hobi paling banyak. Siapa di sini hobinya bola? Biasanya bapak-bapak nih. Bola, hobi bola. Oh, Pak Johan hobi bola, nggak ada lagi. Bang Agus ya. Oh, ada juga di sana hobi bola juga ya. Ada yang hobinya anime. Nah, ini anak-anak muda nih ya, dibilangnya wibu-wibu katanya ya. Suka anime gitu. Ada yang kesamaannya misalnya kesamaan idola. Nah, ini juga nih. Ada di sini army. Kayak tahu-tahu, oh ada, oh si Cici Army, baik. Tahu Army nggak? Fansnya BTS, nah itu Army namanya. Bling, ada Bling di sini? Oh ada, kok Paulus Bling? Bener kok. Oh fansnya Blackpink, mantap, oke ya. EXO-L, ada EXO-L, fansnya EXO. Ya kok ibu-ibu yang senyum-senyum saya tahu nih. Ya jadi itu contoh yang komunitas idola. Ada komunitas pengusaha, bisnismen. Dan masih banyak lagi ya. Tapi hati-hati, tidak semua komunitas membawa kepada hal yang positif. Karena justru komunitas yang salah bisa merusak kebiasaan yang baik, bisa merusak bahkan hal-hal karakter-karakter kita yang tadinya kita rajin ke gereja setiap weekend. Gara-gara komunitas adanya weekend, ya udah deh komunitas aja dulu. Oh saya sering nemu dulu di anak-anak youth kayak gitu. Ci ada cosplay Ci di BTM, jadi nggak gereja, kan minggu depan bisa gitu katanya. Mana gereja kalah sama cosplay ya? Yang saya harus kasih dia pemahaman, justru cosplay akan ada setiap waktu. Hubungan kita sama Tuhan jauh lebih penting. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi nggak semua komunitas ternyata baik buat kita. Jadi pilihlah komunitas yang baik, komunitas yang positif dan membangun kehidupan kita. Setiap kita perlu berkomunitas, terutama sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya komunitas hobi-hobi kayak tadi, tapi komunitas yang membangun kehidupan, membangun karakter, membangun roh kita, bahkan bisa membangun kepribadian kita. Ada 2 hal yang bikin kita kenapa perlu berkomunitas. Yang pertama, berkomunitas merupakan gaya hidup ilahi bagi manusia. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahkan dari awal penciptaan, Allah sudah melihat tidak baik kalau manusia seorang diri.
Jadi jangan coba-coba menjadi Superman Bapak Ibu. Ya, karena Adam aja Tuhan lihat nggak baik seorang diri, maka Tuhan memberikan dia penolong. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup tanpa persekutuan. Bahkan Tuhan sendiri mau selalu bersekutu dengan kita. Dan Tuhan juga menunjukkan kehidupan berkomunitas. Yang tadi Tuhan Yesus ada 12 murid yang berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, melayani bersama-sama. Yang kedua, hidup berkomunitas adalah perintahnya Tuhan. Jadi bukan hanya, wah berkomunitas boleh iya boleh enggak lah, kalau saya sempat aja kayaknya, karena udah sibuk sekarang, saya banyak arisan, banyak komunitas-komunitas sosial, katanya sibuk, kerjaan juga banyak gitu. Tapi ini kebenarannya, hidup berkomunitas adalah perintahnya Tuhan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini hukum Kristus. Hukum itu kalau tidak dilakukan artinya ada konsekuensinya. Jadi berkomunitas adalah bagian dari hukumnya Tuhan. Perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Matius 22 ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang jadi objek kasih kita? Hani bilangnya harus mengasihi. Nah kalau kita sendiri, yang jadi objeknya siapa? Enggak ada. Untuk itu kita perlu objek kasih. Untuk kita berikan kasih kita yang kita terima daripada Tuhan. Untuk itu kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain untuk kita bagi kasihnya Tuhan. Untuk kita alirkan kasihnya Tuhan. Kalau kita cuma terima dari Tuhan, berkat terima kasih Tuhan, kasih terima kasih Tuhan, anugerah terima kasih Tuhan. Semua buat kita doang. Dan itu nggak pernah keluar dari diri kita, nggak pernah kita salurkan. Itu lama-lama kita jadi laut mati Bapak Ibu. Laut mati itu kenapa banyak mineralnya? Karena dia nggak kemana-mana, di situ aja. Dan kita nggak mau jadi laut mati, kita mau jadi saluran berkatnya Tuhan. Kalau kita selalu menyalurkan apa yang kita dapat dari Tuhan, maka berkat itu akan terus mengalir melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu mau jadi saluran berkatnya Tuhan? Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Ya, jadi harus ada objek atau pihak yang menerima kasih yang kita terima dari Tuhan. Dan itu adalah sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi. Saling, ya, artinya dua arah. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, tidak saling mengasihi, jangan-jangan kita kurang mengenal Allah. Jangan-jangan kita bukan berasal dari Allah. Tapi saya percaya Bethlehemer semua adalah orang-orang yang suka mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi mari kita saling mengasihi. Itu perintahnya Allah. Karena dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih sendiri. Jadi kasih selalu bicara tentang menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri. Kasih nggak pernah ngomong tentang saya, dan saya. Ya Pastor Arif bilang itu menjadi masalah dalam dunia ini. Kalau itu semua tentang diri kita. Tapi kasih selalu bicara tentang menempatkan orang lain di atas kepentingan diri kita. Dan ayat-ayat yang kita baca barusan, tidak ada yang menyebutkan tentang mementingkan diri kita terlebih dahulu, karena begitulah karakter Allah sebagai kasih. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kita terikat untuk berhubungan dengan teman, pasangan, rekan kerja, atau anak-anak kita, tetangga. Sekarang mah bahkan ada teman online gitu ya, ketemu juga belum gitu, tapi kita bisa temenan. Hubungan sehat yang dimaksud adalah hubungan yang penuh kasih. Punya temen nih di Inggris, saya punya temen nih di New Zealand gitu ya. Saya punya temen nih segini, tapi hubungan yang terjalin cuma sekedar apa ya, hanya sekedar teks gitu ya, hanya sekedar
ngomongin hal-hal yang di kulit luar. Tapi hubungan yang Tuhan mau adalah hubungan yang penuh kasih di dalamnya. Hubungan yang ada rela berkorban di dalamnya. Hubungan yang ada rasa hormat di dalamnya. Dan hubungan yang membuat kita bisa belajar untuk saling memaafkan. Dan untuk menumbuhkan kualitas-kualitas itu, seringkali artinya kita harus menyerahkan keinginan diri kita atas hubungan tersebut. Memenangkan hubungan di atas siapa yang benar, siapa yang salah. Nah itu latihannya di dalam komunitas. Bagaimana kita bisa tahu waktu kita gesekan sama orang ternyata saya mah maunya menang. Saya nggak mau kalah. Saya akan lakukan apapun supaya saya menang. Supaya saya dianggap benar. Hati-hati. Di dalam komunitas kita bisa tahu posisi kita di mana sebenarnya. Apakah kita orang yang selalu memenangkan benar dan salah? Atau kita orang-orang yang memenangkan hubungan di atas siapa yang benar, siapa yang salah. Karena Tuhan sendiri nggak pernah minta kita untuk kamu harus selalu menang, gak pernah. Tuhan cuma bilang, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Itu yang Tuhan katakan buat kita. Hari ini kita akan belajar dari gereja mula-mula. Yang menjadi contoh bagaimana jemaat Tuhan seharusnya hidup dalam persekutuan atau komunitas yang benar. Gereja mula-mula bukan sekedar kumpulan orang percaya, tapi sebuah komunitas yang hidup di dalam kasih, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kita akan belajar bagaimana kekuatan komunitas orang-orang percaya dari Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ayat-ayat ini sudah sering dimention oleh para pengkhotbah di minggu-minggu lalu ya. Kita akan baca lagi bareng-bareng. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow. Seperti itulah seharusnya komunitas yang kita punya. Seperti inilah gambaran komunitas yang Tuhan mau kita punya, kita ada di dalamnya. Bukan hanya komunitas yang senang-senang, yang cuma sekedar sama hobinya, tapi komunitas yang bisa berbagi, komunitas yang mau membayar harga, yang mau saling berkorban, dan saling membangun kehidupan. Kita akan sama-sama belajar kekuatan komunitas orang-orang percaya atau the power of community. Apa sih kekuatannya? Ada 4 hal yang kita akan pelajari sore hari ini. Yang pertama, komunitas memberikan ruang untuk pertumbuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, bertekun dalam pengajaran. Bukan hanya duduk makan-makan, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip gitu ya. Tapi bertekun dalam pengajaran. Ada pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah komunitas yang benar, komunitas rohani. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Komunitas adalah tempat untuk memperdalam pengenalan akan Tuhan, belajar firman dan hikmat dari firman-Nya. Jadi hikmat itu bukan cuma kita dapat pada saat kita datang ke gereja. Hikmat itu bukan kita dapat hanya pada saat kita WPDA saja. Hikmat itu bisa kita dapatkan pada saat kita datang ke dalam komunitas, duduk bersama-sama, dapat pengajaran, berdiskusi bersama-sama tentang firman Tuhan hari ini. Tentang apa yang bisa kita lakukan
dalam permasalahan di kota kita hari ini, di keluarga kita hari ini. Hikmat Tuhan apa yang kita bisa terapkan dalam masalah kita masing-masing. Jadi hikmat juga kita bisa dapat pada saat kita duduk di dalam komunitas. Bahkan saya sering kali diberkati, saya sering kali belajar banyak hikmat dari sharing teman-teman dalam komunitas. Baik yang umurnya di atas saya maupun teman-teman yang di bawah saya gitu. Banyak hal yang saya nggak harus lalui, tapi saya bisa belajar dari sharing mereka, dari kesaksian mereka. Ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka dan kita bisa belajar hikmatnya. Kita nggak usah lewatin kesulitan mereka, tapi kita bisa belajar hikmat yang mereka dapatkan dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Komunitas akan membangun kebiasaan rohani kita. Ya kan, setiap minggu komunitas itu. Life groupnya setiap minggu, iya. Belum ditambah ada lagi, ada LGL kadang-kadang ya, meeting. Kalau leaders lebih banyak lagi pertemuannya. Apa kebiasaan rohani yang kita bisa bangun dalam komunitas rohani? Baca firman Tuhan. Seringkali kita kalau sendirian WPDA agak-agak males gitu ya, paling kalau udah cedem-cedem, aduh ngantuk gitu. Ntar lagi tahu-tahu udah jam segini, nggak sempet gitu ya. Ntar malam dah WPDA-nya, keburu ngantuk, pulang kerja, pulang kuliah, udah ngantuk, akhirnya nggak WPDA. Tapi kalau datang ke live group dipastikan pasti ada firman yang dibaca bersama-sama. Kita jauh lebih semangat. Dan ini juga lagi dibangun di Live Youth, setiap live group, setiap hari sharing WPDA. Jadi anak-anak anggota live group kami khusus ya, sharing setiap hari di jadwal. Ya, anak kayak Pak Johan sama Bu Arlina lebih ekstrim lagi, dia bikin Zoom WPDA setiap malam jam 7 katanya. Demi saya mau membangun kebiasaan WPDA. Jadi ada spirit, ada semangat yang bikin kita lebih semangat gitu buat baca firman, semangat buat belajar kebenaran firman. Dibanding kita cuman sendiri baca gitu. Puji Tuhan kalau kita bisa lakukan itu. Tapi waktu kita lakukan bersama-sama, hikmatnya bisa macam-macam. Dari satu ayat atau satu perikrop yang sedang kita baca. Dalam life group kita akan saling mendoakan. Seringkali kita kalau lagi terlalu berat masalah, terlalu sakit hati, terlalu kadang-kadang sakit fisik bahkan, kita tuh nggak konsen gitu berdoa. Kita bahkan nggak bisa berdoa saking peliknya masalah kita. Dan kita butuh orang-orang yang mendoakan kita. Doa orang benar, besar kuasanya. Percayalah, yang ngedoain kita ini adalah orang-orang benar di komunitas yang benar. Jadi pasti besar kuasanya. Jadi waktu kita lagi dalam kelemahan, datang sama teman-teman komunitas kita minta didoakan dan pasti ada kekuatan dan kuasa dari setiap doa-doa yang dinaikkan. Life group memberikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu ada yang berani tanya nggak nih kalau nggak ngerti? Kalau di mimbar kan susah ya, nggak mungkin kita tanya jawab lama nanti 2 jam. Firman Tuhannya. Tapi di live group kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, tukar pikiran, ada misalnya paradigma-paradigma yang berbeda, diskusikan di sana. Belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Dan dalam komunitas kita dapat menemukan posisi kerohanian kita sekarang ada di mana. Kalau sendiri aja kan merasanya, saya merasa udah belajar firman Tuhan semenjak kecil. Tahu semua kejadian sampai wahyu, udah hatam 4 kali. Ya baca sendiri ceritanya ya, udah khatam. Tapi seringkali kita nggak tahu kan, kita ini sekarang sebenarnya di mana level rohaninya. Sejauh mana kita bisa mengasihi, bukan hanya tahu firman ya. Sejauh mana kita bisa mengasihi orang-orang yang berbeda pendapat sama kita, yang berbeda pikiran sama kita. Kita bisa menerima dan mengampuni orang, misalnya ada keceplosan dia ngomong apa sama kita, sakit ya hati. Kita bisa ngampunin gak? Nah itu belajarnya di komunitas. Bagaimana posisi hati kita terhadap kelebihan dan kejayaan orang lain. Wah baru dapat promosi nih anggota live. Seneng tapi ngiri, gimana ya? Seneng sih tapi saya gimana ya, udah bertahun-tahun saya enggak. Dia baru kerja setahun, promosinya cepet banget. Nah kita bisa enggak ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, ikut menangis dengan orang yang berduka cita. Di komunitas kita akan belajar itu. Yang kedua,
Komunitas memberikan dukungan di dalam kesulitan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolong, saling membantu. Itu naturnya kita harusnya. Bukan hidup individual, bukan nggak peduli sekarang mah hidup masing-masing aja. Yang penting saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya. Kan sekarang kayak hidup di klaster-klaster ya, modelannya kayak gitu. Yang penting kamu nggak ganggu saya nggak ganggu kamu. Masing-masing aja punya urusan. Tapi firman Tuhan mengatakan harus bertolong-tolongan. Bukan nggak peduli satu sama lain. Dan kita harus melatih ini di dalam komunitas. Komunitas akan menguatkan dalam tantangan kehidupan kita. Komunitas akan membantu kita menghadapi kesulitan dengan doa dan dukungan secara emosional, secara mental. Bahkan banyak teman-teman komunitas juga yang rela hati mendukung secara finansial. Saya udah ngerasain tuh itu semuanya dari teman-teman. Bahkan yang mendukung saya adalah anak-anak yang jauh lebih muda daripada saya. Saya ingat satu hari waktu zaman COVID, kita semua ada di rumah. COVID lagi tinggi-tingginya, kerja aja kita di rumah, WFH. Keluarga saya adalah keluarga pertama yang ditemukan COVID di GCY Bethlehem. Yang aku mungkin ya, terus ketahuan. Dan pada saat itu, tes itu mahal sekali. Satu orang bisa 1,2 juta. Itu bayangkan dalam satu rumah mama saya ada 6, saya berempat. Berapa tuh? Banyak. Tapi pada saat itu yang ditemukan gejala memang orang tua saya. Oh mereka udah segala macam. Terus setelah mereka selesai, anak-anak saya ada gejala COVID. Tentu saja kami harus tes. Dengan situasi gaji suami saya dipotong karena WFH, perusahaan juga lagi down. Uang kami hanya segitu-gitunya. Tapi peraturan pemerintah harus cek. Dan kami juga harus tahu apakah anak-anak kami beneran COVID atau enggak. Ya udah, kami cek dengan uang yang ada, ya udah kami pakai aja. Tanpa kami pikir apapun, kita cuma percaya Tuhan Engkau yang pelihara kami. Setelah saya cek ke klinik, mengeluarkan uang untuk 2 anak kami tes pada saat itu. 2 hari kemudian, anak live saya bilang, Ci, Tuhan gerakin saya, transfer ini buat Cici. Aku nggak tahu apa kata dia, tapi aku rasa Tuhan taruh ini untuk transfer itu. Dan jumlahnya tepat untuk membayar uang itu. Itu Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang di komunitas kita. Kadang-kadang kita yang butuh gitu. Dan Tuhan pakai orang-orang komunitas untuk memberkati kita, menolong kehidupan kita. Jadi jangan pernah merasa, oh saya mah kuat, oh saya mah bisa, saya mah nggak perlu orang lain. Saya mah kan udah tinggi rohaninya, saya kan udah leader. Saya pada saat itu ketua live. Tapi justru adik-adik rohani saya yang menolong saya di masa itu. Dan mulai saat itu saya, itu yang saya bilang bahwa Tuhan bisa pakai semua orang dalam komunitas kita. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai semua orang dalam kehidupan kita yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk menolong kehidupan kita di masa-masa yang sulit. Komunitas menjadi tempat penghiburan dan kesembuhan. Saat seseorang mengalami pergumulan, komunitas menjadi tempat pemulihan. Wah, saya juga udah ngalamin ini. Waktu patah hati, paling berat itu waktu masih muda gitu ya. Waduh, patah hati itu udah paling-paling udah kayaknya the end of the world kayaknya. Tapi balik lagi, komunitas adalah tempat yang menyelamatkan saya. Tempat saya nangis, tempat saya curhat, tempat saya didoain, tempat saya pulih kembali dan kuat akhirnya. Dan akhirnya saya bisa doain orang lain lagi setelah kita kuat dan pulih. Jadi jangan underestimate komunitas. The power of komunitas itu luar biasa. Tempat di mana kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang bekerja melalui orang-orang. Tempat kita bisa merasakan kasih Tuhan yang seringkali waktu kita dalam pergumulan nggak pengen datang sama Tuhan. Kayaknya, aduh nggak ada Tuhan, capek. Aduh kayaknya nggak pengen deh, kayak cuma perlu didengar aja. Datanglah ke komunitas. Tuhan bisa pakai orang-orang ini
untuk menolong kehidupan kita dan membuat kita bisa kembali terkoneksi sama Tuhan. Ada masa-masa kita rasanya, gak pengen ke gereja, gak pengen berdoa. Tapi saya sering menemukan, menyaksikan bagaimana orang-orang menjangkau orang-orang yang sedang rasanya gak pengen bersekutu sama Tuhan dan akhirnya bikin mereka balik lagi ke gereja. Jadi mari datang ke komunitas yang tepat, bergabung dengan komunitas yang tepat karena kita akan bisa mengalami penghiburan, bahkan kesembuhan di dalam komunitas tersebut. Yang ketiga, komunitas akan memperlengkapi untuk panggilan Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam komunitas rohani kita akan menemukan dan mengembangkan karunia rohani kita. Saya menemukan karunia rohani saya di komunitas. Kalau enggak siapa yang kasih tahu? Di komunitas waktu itu ketua les saya coba kamu bagi firman. Lah bagi firman siapa saya gitu ya. Anak kecil suruh bagi firman pada waktu itu. Nggak bisa kok, itu Komarianto ketua live aku di Rabai. Aduh nggak bisa kok, kan koko pendeta, kenapa nggak koko aja gitu. Enggak belajar katanya. Belajar, nih ayatnya ini, temanya ini, kira-kira akan gini, coba kamu explore. Wah itu bergetar ya, pertama kali nyampaikan firman. Tapi akhirnya makin lama belajar, bisa ya nyampein firman. Iya ya, tidak semenakutkan yang saya pikir gitu ya. Dan ternyata saya menikmati pada saat menyampaikan firman, menikmati mengajar orang, dan akhirnya menemukan itu menjadi karunia rohani kita. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh sama ketua live tugas ya, tiba-tiba bawain ini ya, sharing WPDA, bawain ini ya, pujian minggu ini, jangan menolak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang di-explore ya karunia rohaninya. Dan komunitas tempat kita mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan. Kita nggak tahu berapa banyak yang menjadi singer dan WL dari live group. Ini ntar lagi kita akan lihat nih. Ya, ibu-ibu yang luar biasa dari live group akan mempersembahkan sesuatu. Ya itu mungkin menjadi karunia yang selama ini kalau kita sendirian joget-joget mana mau ya kan. Tapi kalau rame-rame mau aja, betul? Iya. Sedang dieksplor karunianya, tenang Bapak Ibu. Dan bersama-sama dalam komunitas kita membangun kerajaan Allah. Setiap orang punya peran dan karunia rohani yang Tuhan udah taruh. Sudah anugerahkan. Dan komunitas akan membantu kita mengasah serta mempertajam karunia rohani ini. Siapa yang tahu ternyata di antara Bapak Ibu ada yang punya karunia nabi? Yang bisa bernubuat? Kalau nggak pernah diasah dalam life group, disuruh berdoa, tiba-tiba bersyafaat buat orang lain? Kita nggak tahu. Ya, jadi buka hati, mau tertanam, mau belajar sesuatu, Tuhan yang akan sendiri bukain nanti. Karunia apa yang ada dalam diri kita. Dan pelayanan gereja kita akan semakin kuat. Pada saat semakin banyak jemaat Tuhan mengenali karunia rohaninya. Siapa tahu ada pengajar, gembala-gembala di sini. Ada yang punya karunia penginjilan, ada yang punya karunia rasul, karunia nabi, karunia 5 jawatan itu kalau komplit semua di gereja kita, gereja GCA Bethlehem pasti semakin kuat. Dan itu melalui komunitas. Ya, jadi jangan suka nolak kalau dikasih tugas sama ketua live-nya, iyain aja. Siapa tahu ada karunia terpendam yang belum terasah selama ini ya. Yang terakhir, komunitas akan menarik jiwa baru. Wow, ini dampaknya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Persekutuan yang sehat akan menarik orang lain untuk mau mengenal Kristus. Kesaksian hidup jemaat mula-mula menjadi magnet. Membuat banyak orang mau bergabung dalam komunitas mereka. Dan itu membuat pertumbuhan gereja mula-mula menjadi luar biasa. Ada kesembuhan di sana, ada sukacita yang tetap walaupun kayaknya orangnya biasa-biasa itu kok kayak sukacita terus. Apa sih yang bikin kamu sukacita terus? Kayak hidupmu biasa-biasa aja.
Ada damai sejahtera yang terlihat dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Tapi orang-orang kok kayaknya santai aja gitu. Orang-orang kayaknya damai sejahtera aja. Nah, hal-hal itu akan menarik orang untuk apa rahasianya? Kok hidupmu tenang-tenang aja? Kok kamu nggak terganggu dengan situasi politik dan ekonomi? Karena ada Tuhan dalam diri kita. Jika Bethlehemers hidup dalam komunitas sejati, maka Tuhan sendiri akan menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Karena itu janjinya Tuhan. Untuk itu mari semua Bethlehemers kita hidup dalam komunitas. Menghidupkan nilai itu sehingga kita akhirnya menarik orang-orang untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Dirawat, diajar, dimuridkan. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mempermuliakan Kristus. Saya coba iseng-iseng riset ke bagian HC, ke bagian Information Center gereja. Dalam 1 tahun terakhir, semakin banyak orang-orang yang tertarik kepada Kristus dari non-Kristen mulai datang ke gereja kita. Menurut data tahun 2024 sampai 2025, ada sekitar 20%-an peserta baptisan dari background non-Kristen setiap batch baptisan. Jadi dari 50, 20% ya. Dari 40, 20%-an ya. Bisa 21, bisa 22% kadang-kadang. Dan mereka punya datanya, background-nya dari non-Kristen. Sudah mulai tergenapi janji Tuhan. Orang-orang mulai datang kepada kita, orang-orang mulai tertarik kepada Kristus, kepada komunitas orang-orang percaya. Mari perkuat komunitas kita, mari hidupi nilai-nilai itu. Ajak semakin banyak orang, jangkau semakin banyak orang. Sehingga mereka bisa merasakan yang kita rasakan hari-hari ini di komunitas. Tetangga mungkin, tukang sayur, siapa aja saudara kita yang masih belum. Yuk mari kita jangkau sehingga mereka bisa ngalamin perubahan hidup dan perubahan peran. Di mana kita ada. Sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus dan banyak orang hidup yang tertanam di komunitas. Saya mengundang tim Praise and Worship boleh naik ke atas panggung. Kesimpulannya, bayangkan sebuah bara api yang lagi nyala. Ya kalau tahun baruan ya, kita kan nyate tuh bakar-bakar jagung, ada bara apinya. Kalau dibiarkan bersama, apinya pasti nyalanya semakin besar gitu ya, makin dikipas, makin besar apinya. Tapi jika satu bara dipisahkan, dia akan padam. Coba pisahin satu arengnya, taruh sendiri gitu. Apinya lama-lama mati. Tapi bara yang dibiarkan bersama-sama akan terus membakar sampai titik terakhir. Demikian juga kehidupan rohani kita dalam komunitas. Waktu kita hidup sendirian, mungkin masih ada apinya. Kita bawa setiap hari Minggu pulang. Tapi di tengah minggu habis. Bawa lagi hari Minggu datang ibadah, wah berapi-api gitu ya. Hari Selasa udah padam. Tapi waktu kita punya komunitas, setiap hari ada aja yang dibahas di grup. Ada aja WPDA yang dibagikan. Dan pada saat kita padam sekalipun, ada orang-orang yang bisa bantu kita untuk berdoa. Yang mendoakan kehidupan kita dan bikin kita bisa menyala lagi. Jadi jangan hidup sendirian. Hidup berkomunitas merupakan inisiatifnya Tuhan. Tuhan sendiri yang duluan menunjukkan bahwa dia mau berkomunitas. Dan itu merupakan gaya hidup kita sebagai manusia ilahi. Dan merupakan perintah Tuhan bagi orang-orang percaya. Komunitas rohani yang sehat memiliki kuasa untuk membangun iman. Menopang dalam kesulitan. Memperlengkapi kita dalam panggilan Tuhan. Dan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Dan renungkan apakah kita sudah terhubung dan bertumbuh dalam komunitas rohani yang Tuhan inginkan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Bapa, biarkan persatuan kami dalam komunitas
menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami boleh menarik banyak orang Tuhan, mengenal kasih Kristus. Kami boleh memberitakan Tuhan kepada semakin banyak jiwa-jiwa keselamatan yang daripada Tuhan. Kami boleh memberitakan semakin banyak tentang kebenaran Tuhan, tentang pengharapan yang datang daripada Tuhan. Bapa, jadikan kami komunitas orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berdampak, yang sungguh-sungguh kuat di dalam firman, yang sungguh-sungguh kuat dalam karakter kami, yang kami bawa dampak Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah sekolah dan kampus kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau menjadi rumah doanya Tuhan, persekutuan orang-orang percaya, komunitas yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kami bisa berdampak Tuhan, bahkan mempengaruhi dunia ini Tuhan. Bapak, kami tahu masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Untuk itu kami mau Tuhan menguatkan hati kami dalam komunitas orang-orang percaya. Bahkan sebagai gereja Tuhan, kami mau bergerak bersama, mengikuti visinya Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan taruhkan dalam gereja ini Tuhan. Sehingga kami bergerak sebagai komunitas-Mu Tuhan, dan menyelamatkan bahkan kota dan bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami mau terbuka. Kami mau meresponi Tuhan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan mau kami berkomunitas. Tuhan mau kami gak hidup sendirian. Tuhan mau kami berjalan bersama-sama, bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman kami. Sehingga orang melihat kekuatan persekutuan, kekuatan sebagai orang-orang percaya yang bersatu di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami mau menjadi bagian dari komunitas orang-orang percaya. Walaupun itu berarti kami harus mengatur prioritas kami. Walaupun itu berarti kami harus merendahkan hati kami, belajar mendengar orang lain, bahkan dikoreksi dan dinasehati Tuhan. Bapak, tolong setiap kami, Bethlehemers, rendahkan hati kami untuk kami menjadi bagian dari komunitas-Mu yang sehat, komunitas-Mu yang kuat, komunitas-Mu yang berdampak, yang membawa apinya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kesatuan hati dalam komunitas kami, untuk setiap life group yang ada Tuhan, di 5 wilayah Kota Bogor maupun di Next Gen. Di dalam nama Yesus kami berdoa ada persatuan di sana Tuhan. Ada kesatuan iman, ada kesatuan hati di sana. Dan kami bisa bergerak maju bersama-sama dan menarik banyak jiwa-jiwa, memuridkan banyak jiwa-jiwa yang akhirnya kami utus ke dalam dunia ini untuk mengubahkan dunia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan terus memimpin kehidupan kami. Dan kami mau menjadi orang-orang yang gak hidup sendirian. Kami sudah cukup Tuhan, hidup dan bergerak sendiri, melakukan semua sendiri. Ini saatnya kami menaati perintah-Mu Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan orang-orang kepercayaan-Mu, dengan orang-orang yang seiman, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami memimpin setiap komunitas ini. Dan kami mau terus diasah, setiap karunia rohani kami bisa terus semakin tajam, dan hidup kami semakin serupa dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau dimuliakan dalam kehidupan